Siliwangi adalah divisi rakyat Jawa Barat yang dilahirkan dan tumbuh kembang bersama rakyat sejak dimulai proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah 5 hari kemerdekaan, tepatnya tanggal 22 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai wadah perjuangan bangsa. Namun seiring waktu berjalan, tentara sekutu kembali ke Indonesia usai Jepang menyerah tanpa syarat. Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat yang berisi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jawa Barat kebagian untuk membentuk Komandemen 1 TKR yang membawahi 3 divisi, yaitu Divisi 1, Banten dan Bogor, Divisi 2, Jakarta dan Cirebon, dan Divisi 3, Priangan. Pada 20 Mei 1946, ketiga divisi ini dijadikan satu dengan nama Divisi Siliwangi yang bermarkas di Tasikmalaya. Nama Siliwangi sendiri diambil dari nama Prabu Siliwangi, raja yang memerintahkan kerajaan Sunagaluh selama 39 tahun. 3 hari kemudian, tepatnya 23 Mei 1946, diadakan rapat seluruh komandan Jawa dan Madura. A.H. Nasution kemudian terpilih sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Nama Siliwangi terus dipertahankan, walaupun nama kesatuan berubah menjadi Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi tanggal 24 Juli 1950. Kemudian menjadi Kodam 6 Siliwangi tanggal 24 Oktober 1959 dan menjadi Kodam 3 Siliwangi. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda datang ke Indonesia membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda dengan kehadiran pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12.00 sampai radius 11 km dari pusat kota, sehingga terjadi beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat diungsikan dan meledakkan gedung-gedung, membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tanggal 17 Januari 1948 disetujuinya Perjanjian Renville sehingga pasukan Siliwangi hijrah setelah Yogyakarta diserbu Belanda pada 19 Desember 1948. Siliwangi kembali ke Jawa Barat dengan melakukan long march. Di dalam perjalanan kembali, pasukan Siliwangi pun berhasil menumpas kaum komunis di Madiun. Peristiwa penyelamatan Panji Siliwangi yang sempat direbut oleh DITII akhirnya dapat direbut kembali dan dititipkan kepada Lurah Sunawi di Cirikip. Namun merasa tidak aman, Panji Siliwangi dimasukkan ke lubung bambu dan diletakkan di pohon kelapa kurang lebih 3 bulan. Akhirnya perwakilan dari Siliwangi mengambil kembali untuk diselamatkan. Peristiwa Bojong Kokosan merupakan peristiwa pertempuran terbesar dalam sejarah perang kemerdekaan di Jawa Barat. Menjadikan berita di media-media massa Inggris. Mereka menganggap di Bojong Kokosan sekutu mengalami kekalahan perang dan seorang perwira sekutu meninggal.
Bahkan sekutu menganggap di Bojongkokosanlah mereka mengalami kekalahan terbesar. Tanggal 23 Januari 1950, peristiwa pemberontakan APRA sehingga mengakibatkan 79 orang prajurit terbunuh, termasuk salah satunya Mayor Adolf Lembong. Pengabdian pasukan Siliwangi dalam merebut dan mempertahankan keutuhan NKRI telah terbukti dalam sejarah perjuangan. Tahun 1963 menumpas pemberontakan RMS. Tahun 1964 pemberontakan Kahar Mujakar, selanjutnya ikut melaksanakan operasi Dwi Kora Rikora. Tahun 1965 menumpas gerakan G30 SPKI yang dipimpin oleh Aidin. Selain itu, keberhasilan Siliwangi tak luput dari simbol atau lambang Siliwangi yang dipakai oleh setiap prajurit, sehingga dalam pertempuran selalu menang. Hasil karya tersebut dibuat oleh pelukis terkenal bernama Bahri dan membuat 3 sketsa. Demikianlah sejarah singkat Kodam 3 Siliwangi. Esa hilang, 2 terbilang.